Oke, kali ini akan kita bahas tentang transformasi geometri. Bagian yang pertama yaitu refleksi atau pencerminan. Oke, kita awali dengan pencerminan terhadap sumbu X. Misalkan saja ada titik P, di situ koordinatnya adalah 1,3. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, berarti sumbu X ini adalah cerminnya. Nah, maka bayangannya ada di bawah. Kita lihat, nah P absen di situ. Kalau kita lihat perubahan yang terjadi bahwa X-nya tetap, tetapi Y-nya mengalami perubahan dari 3 menjadi min 3. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jika titik P koordinatnya X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah X, min Y. Jadi perlu diingat kalau sumbu X, Y-nya yang min. Oke, kemudian yang kedua adalah sumbu Y, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y. Misalkan titik P koordinatnya 1,3, kemudian cermin ada di sumbu Y. Maka bayangannya kita lihat ada di sebelah kiri. Nah, berarti perubahan yang terjadi apa? Y-nya tetap 3, tetapi X-nya berubah dari 1 min 1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y titik P yang koordinatnya X, Y menjadi min X, Y. Jadi diingat tadi kalau dicerminkan sumbu Y, X-nya yang min, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, Y-nya yang min. Jadi dibalik. Yang ketiga adalah pencerminan terhadap sumbu X sama dengan K. Misalnya titik P di koordinat 1,3, kemudian cermin ada di X sama dengan 3. Maka bayangannya tentunya ada di sebelah kanan dari cermin 2 langkah. Jadi disinilah posisinya. Nah, kalau kita rumuskan menjadi jika titik P X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, K itu bisa bilangan bulat atau pecahan ya, maka hasilnya adalah 2K min X. 2K min X, Y. Sebagai contoh ini P-nya adalah 1,3. Maka bayangannya adalah 2 kali K, K-nya 3, dikurang X, X-nya adalah 1. Maka 6 kurangi 1, 5. Ini X-nya. Sedangkan Y-nya tetap. Ini. Maka bayangannya 1,3 menjadi 5,3. Oke. Kemudian berikutnya adalah pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan H. Misalnya titik P di koordinat 1,1, cermin diletakkan di Y sama dengan H. Nah, misalkan di sini di titik 2, Y sama dengan 2. Maka kalau P di bawah cermin tentunya bayangannya di atas cermin. Nah, kita lihat rumusnya menjadi jika P, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K, kebalikan dari tadi. Tadi kalau X kan 2K min X. Sekarang kalau Y, X-nya yang tetap, 2H min Y. Sebagai contoh ini 1,1 P-nya. Ya. Maka bayangannya P absennya adalah X-nya tetap 1, Y-nya 2 kali H, berarti 2 kali 2, 4, dikurangi Y. Y-nya adalah, jadi 1,1. Berarti 2 kali 2 dikurang Y-nya 1.
sehingga koordinatnya menjadi 1,3. Terbukti. Kemudian berikutnya adalah jika suatu titik dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Misalkan titik P ada di 1,4. Nah, ini cerminnya ada di garis merah. Maka bayangannya pasti akan lurus. Nah, itu perhatikan. Nah, kita lihat 1,4 berubah menjadi 4,1. Jadi koordinatnya titik P 1,4 ternyata bayangannya 4,1. Berarti kesimpulannya adalah jika Px, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, bayangannya adalah Y, X dibalik. Oke, berikutnya, jika suatu titik dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, misalkan titik P 2,4. Nah, ini cerminnya Y sama dengan min X itu ke arah kiri, gradiennya negatif. Bayangannya di mana? Kita lihat. Nah, di yang tadinya 2,4 min 2,4 menjadi di min 4,2. Jadi ini min 2 ya, 4, ini minus, ini minus, ini minus. Jadi yang tadinya P-nya min 2,4 bayangannya menjadi min 4,2. Bedanya apa? Bedanya ini dibalik tetapi jadi min. Min jadi plus, plus jadi min. Min 2 jadi 2 dibalik. 4 jadi min 4. Sehingga kesimpulannya jika P koordinatnya X, Y dicerminkan Y sama dengan min X, hasilnya min Y, min X. Oke. Nah, sekarang contoh soalnya. Jika titik P 2,1, P 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, tadi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y apa? X-nya yang min, berarti min 2,1. Tuh. Jadi kalau sumbu Y X-nya yang min, sumbu X-nya yang min. Oke, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya sehingga kita lebih matang. Titik min 4,1 direfleksikan Y sama dengan min X. Min 4,1 Y sama dengan min X. Tadi ingat kalau Y sama dengan X dibalik. Tetapi kalau Y sama dengan min X dibalik dan jadi min. Kalau min jadi plus, plus jadi min. Sehingga 1 dibalik ke depan positif jadi min 4 dibalik ke belakang negatif jadi positif. Jadi min 1,4. Oke, contoh soal berikutnya. Jika titik A 7,5 dicerminkan terhadap X sama dengan 3, berarti K-nya 3. Ingat rumusnya 2K. 2 kali 3 dikurang X. X-nya 7. Koma Y-nya tetap. Nah, 2 dikali 3, 6 kurangi 7, min 1. X-nya tetap. Jadi min 1,5. Oke, soal berikutnya. Bayangan titik P min 4,5. Min 4,5. Dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Kita ingat kalau Y sama dengan X dibalik, kebetulan ini min, maka bayangannya dibalik, yang plus jadi min, yang min jadi plus. Kemudian dilanjut dicerminkan lagi dengan Y sama dengan 2. Maka bayangan yang kedua, kalau Y sama dengan H, X-nya tetap, terus 2 kali H, 2 Y sama dengan H dikurangi Y, 4. Sehingga hasilnya
min 5,2 kali 24 dikurangi 4, 0. Berarti jawabannya min 5,0. Tuh. Oke, sukses selalu.